Shalom, selamat pagi Jemaat Gajah Mada 45. Bersyukur pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan walaupun dengan online. Tapi percaya ketika kita berkumpul lewat doa yang sama, Tuhan hadir, Tuhan akan bekerja menolong hidup kita. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Semuanya ya dan amin bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan segala kemuliaan kami. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada
akan dipulihkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang saya kasihi? Saya percaya hari ini harinya Tuhan, di mana kita boleh menikmati kembali ibadah virtual di minggu pertama di bulan April ini. Bagaimana kabar saudara semua? Saya yakin dan saya percaya kita semua baik, karena kita tahu dan kita merasakan bahwa sampai hari ini kita ada semua kena kemurahan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang memelihara kita. Dan percayalah, pada saat pagi hari ini pun juga, di mana saya berada tepat di depan pintu gerbang masuk gedung gereja GP di Gajah Mada, di mana saudara boleh melihat kondisi hari-hari ini, juga pagi ini, Jalan Gajah Mada begitu lengang. Sebagaimana perintah daripada wali kota, agar Jalan Gajah Mada ini untuk sementara ditutup pada jam tertentu, di mana untuk mengurangi warga beraktivitas sehingga akan membawa kebaikan demi kita boleh melewati kondisi yang sedang kita alami. Kita percaya apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, tidak mengurangi kebahagiaan kita dan tidak mengurangi kesukatan kita, karena kita percaya, kita yakin Allah kita Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Dan percayalah, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, Allah turut bekerja. Allah selalu hadir, menyatakan karyanya dan menyatakan kuasanya dan juga pertolongannya. Nah, pada hari Minggu yang pagi indah ini, kita akan sama menikmati firman Tuhan dengan tema Allah turut bekerja. Kiranya tema ini menjadi berkat buat saudara semua yang mendengar firman Allah secara online, baik di rumah ataupun di mana Anda berada, dan kiranya minggu ini jadi minggu yang diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan sebagai ayat tema khotbah virtual pada minggu pagi ini, yang terambil dari suratan Rasul Paulus kepada umat Tuhan di kota Roma, dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah ayat tema kita. Allah turut bekerja. Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang telah kita sama-sama baca pada pagi ini, Allah turut bekerja, di mana kita sama-sama tahu dalam segala perkara Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Dia Allah yang peduli, terlebih ketika kita menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, penderitaan, penyakit, musibah, masalah, pergumulan. Kita percaya dan kita tahu bahwa Allah kita Allah yang turut bekerja. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, tentunya ini menjadi berita baik buat kita sebagai orang percaya yang sedang dalam kondisi hari-hari ini, ya, dalam penderitaan. Kita harus di rumah, kita bergerak kemana-mana. Kita percaya secara manusia kita bisa berduka, bersedih, ya, mungkin bosan, tapi percayalah, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, Allah kita turut bekerja. Ini berita gembira, ya, berita baik buat kita semua sebagai suatu yang bisa menghibur kita, yang bisa membawakan pengharapan dan sukacita buat kita semua hari-hari ini. Allah turut bekerja, sekalipun kita harus menderita. Nah, memang bicara kita ikut Tuhan Yesus, apalagi ini menjelang Paskah, saudara yang kasih, apa kata Yesus? Barang siapa yang mengikut aku, dia harus siap nyangkal diri, dia harus siap pikul salib.
menderita sebagaimana Yesus telah menderita, bahkan mati ganti kita. Nah, kita percaya firman Allah pun sudah tertulis dengan sangat jelas di dalam Roma 8 ayat 18 bahwa firman Allah ini memberikan satu gambaran yang betul-betul memberikan kita pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang kita harus alami. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, kita menderita, ya kita teraniaya. Ya, tapi percayalah, semua ada waktunya. Bahwa ketika Tuhan berkarya, dan doa kita bersama, agar semua yang kita sedang alami ini, derita, penyakit, wabah, segera berakhir. Dan sekalipun mungkin derita ini belum berakhir, kita percaya dan kita yakin bahwa semua itu tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Allah nyatakan kepada kita. Coba kita juga perhatikan dan kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Apa kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 17? Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini adalah pengalaman daripada Paulus. Dalam pelayanan daripada Paulus, dia banyak kali alami penderitaan, bahkan penyakit, bahkan juga ancaman, ya. Dan tapi Paulus berkata bahwa semua yang harus dialami oleh Paulus hanyalah penderitaan ringan kalau dibandingkan dengan apa yang akan Tuhan nyatakan nanti pada akhirnya, yaitu kemuliaan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh berharap, yang sungguh-sungguh berserah, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya yakin bahwa Allah selalu hadir dan turut bekerja. Ini dahsyat firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara kasih, saya akan sampaikan ada 3 hal di dalam pemahaman firman Allah untuk ayat yang telah kita baca, ya, di mana Allah turut bekerja. Hal yang pertama ataupun pertama yang bisa kita pahami dari Roma 8:28, yaitu bahwa pertama, Allah akan mendatangkan kebaikan dari segala kesesakan, segala pencobaan, segala penganiayaan, bahkan segala penderitaan. Nah, itu yang harus kita pegang sebagai poin pertama untuk kita memahami Roma 8:28, yaitu saya ulang lagi, Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, semua pencobaan, semua penganiayaan dan penderitaan. Dan hal baik yang terlebih lagi yang akan Allah kerjakan, bahwa Allah pada akhirnya nanti akan menjadikan kita serupa dengan Yesus. Sudah tahu Yesus anak Allah datang dalam dunia jadi manusia, bahkan sebagai manusia dari menderita, aniaya, penderitaan, ya, bahkan dia harus mati di salib ganti kita. Dia begitu hina, tapi saudara tahu setelah dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, dia dimuliakan, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hal yang sama pun akan kita alami sebagai orang percaya, bahwa semua itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Terlebih lagi kita akan dibentuk oleh Allah, oleh tangan Allah, menjadi serupa dengan Allah, dipermuliakan sebagaimana kita diciptakan segambar, serupa, semulia dengan Allah. Kita baca dalam Roma 8 ayat 29, Roma 8 ayat 29 sampai 30, Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, dengar baik-baik, ayat 30 bagian akhir, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi mari kita belajar dan mengambil hikmah dari segala apa yang kita alami, bahwa Allah ingin membenarkan kita, atau Allah ingin memperbaiki kehidupan kita yang mungkin selama ini sudah melenceng daripada firman Allah. Allah izinkan kita alami penderitaan,
Karena kenapa? Karena Allah mau kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita kembali kepada rancangan Allah sebagaimana firman Allah pada minggu lalu. Serupa dan segambar dengan Allah, bahkan mulia seperti Allah. Karena memang kita pada awalnya dijadikan mulia seperti Allah yang adalah mulia. Saudara, ini hal yang pertama yang perlu kita pahami ya dari ayat tema kita pada pagi ini, bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan di atas segala derita, aniaya, persoalan, pergumulan yang kita alami yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Karena Allah punya rencana untuk mengembalikan kita ya, serupa, segambar, bahkan menikmati kemuliaan sebagaimana Allah kita adalah Allah yang mulia. Nah, hal yang kedua yang kita boleh pelajari dari ayat tema kita ini, Roma 8:28, bahwa janji ini Bapak Ibu kekasih, mari dengar baik-baik, terbatas bagi mereka yang mengasihi Allah dan yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Sekali lagi, janji pemeliharaan Tuhan, janji bahwa Allah terus bekerja, itu hanya berlaku bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Lewat imannya, lewat percayanya, berserah penuh kepada Allah. Dalam mari kita buka, ada 2 ayat yang akan mendukung hal yang kedua ini, bahwa Allah terus bekerja hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari kita buka ya ayat firman Allah itu dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6. Pasal 20 ayat ke-6 Keluaran, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi poin kedua ini, Allah terus bekerja, itu berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Bagi orang yang sungguh hidup, takut akan Tuhan, yang taat kepada perintah-perintah Allah. Jelas tadi dalam Keluaran pasal 20 ayat ke-6. Lalu yang lain-lain kita boleh lihat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Pasal 2 ayat yang ke-9 1 Korintus. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lagi, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini artinya apa? Kehadiran Allah, pemeliharaan Tuhan, dan Allah bekerja dalam segala apa yang kita alami, itu berlaku kalau kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Inilah hal yang perlu kita sama-sama renungkan dan sama-sama kita percaya. Baiklah firman Allah. Untuk poin yang kedua ini, kita sungguh-sungguh taati. Tuhan baik. Poin yang terakhir atau hal yang ketiga yang kita bisa pelajari pada pagi ini, sesuai dengan tema kita, Allah turut bekerja, yang diambil dari Roma 8:28, bahwa kata-kata dalam Roma 8:28, dalam segala sesuatu, atau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu tidak termasuk dosa ataupun kelalaian kita. Contoh, sudah tahu ada aturan pemerintah, jangan keluar dari rumah selama masa-masa penyebaran penyakit ataupun virus corona ini. Kalau kita melanggar apa yang sudah diatur oleh pemerintah atau oleh aparat, nah ketika kita mengalami hal-hal yang harus kita alami sebagai konsekuensi kita melanggar aturan pemerintah, yang kita berkata atau kita berdoa, Tuhan di mana Engkau? Engkau kok tidak hadir? Katanya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala keadaan. Itu bagi orang-orang, bagi anak Tuhan yang hidup benar. Seaturan Tuhan, aturan pemerintah, aturan negara. Sekali lagi, untuk poin ketiga ini, kata-kata dalam segala sesuatu di mana Allah turut bekerja, di mana Allah hadir, ya, dalam keadaan yang kita harus alami, itu tidak berlaku ketika kita melakukan dosa dan kesalahan di depan Tuhan, di depan manusia, ataupun kelalaian. Nah, mari kita buka ayatnya untuk hal yang ketiga ini, bahwa dalam segala sesuatu tidak termasuk hal-hal dosa yang kita kerjakan.
atau kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, atau mungkin kita lalai. Mari kita lihat ayat yang kita boleh sama-sama baca ya di dalam Roma pasal 8 ayat 6 dan 13. Roma 8 ayat 6 dan 13 ya. Roma 8 ayat 6 dan 13, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab itu, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, dalam ayat yang ke-6 jelas dikatakan, keinginan daging maut. Apa itu yang disebut dengan keinginan daging? Dosa, nafsu manusia. Kita melanggar aturan, kita serakah, kita tamak, kita menghalalkan segala cara untuk menggapai sesuatu, walaupun tahu dan kita mengerti itu tidak benar. Nah, ketika kita mengalami akibat dosa yang kita kerjakan, maut atau dampak akibat dosa dan kejahatan kita sebagaimana firman Allah pada PA hari Kamis yang lalu, maka jangan kita berkata atau berseru, Tuhan, kenapa engkau enggak turut bekerja? Oh, enggak bisa, saudara. Dosa upahnya maut, atau upah dosa adalah maut. Keinginan daging adalah maut dan upah dosa adalah maut. Nah, tapi keinginan roh atau roh Allah, di mana roh Allah membimbing kita, mengajar kita hidup benar, taat, penuh kasih, sabar, lemah lembut, penguasaan diri dan segala macam. Ada 9 buah roh itu, saudara. Nah, kalau kita hidup taat kepada firman Allah, kita hidup taat akan apa yang dituntun, dikehendaki oleh Roh Kudus. Percayalah, kita akan menikmati janji Allah bahwa Allah turut bekerja. Kita alami penderitaan, kalau emang itu seizin Tuhan, seizin Allah kita, sebagaimana Ayub, percayalah Allah ada bersama kita. Juga apa yang dialami oleh Daniel, saudara Mesa Abednego, dia melalui penderitaan. Kenapa? Dia taat kepada Allah, dia lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dia nggak mau tunduk kepada perintah manusia yang jelas-jelas melanggar perintah Allah. Daniel masuk gua singa. Saudara Mesa Abednego masuk dapur api. Nah, bagaimana saudara ingat pengalaman saudara Mesa Abednego ketika dia harus masuk dapur api? Ada wujud makhluk keempat seperti manusia, tapi dalam kondisi yang beda, nampak kemuliaan yang nyata di tengah-tengah dapur api. Nah, itulah pribadi Allah yang hadir di tengah-tengah penderitaan yang harus dialami oleh Sadrak Meshak Abednego. Karena Sadrak Meshak Abednego melakukan kehendak firman, kehendak Allah, kehendak Roh Kudus. Nah, bab itu ayat 13, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati, maut. Tapi jika oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, Roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kamu akan hidup dalam pembelaan Tuhan, di dalam penyertaan Allah, di mana Allah turut bekerja. Jelas, sangat jelas. Nah, kita buka ayat lain dalam Galatia 6, ayat yang ke-8. Galatia pasal 6 ayat 8. Apa kata firman Allah? Apa kata Paulus dalam tulisannya, dalam surat yang ditulis kepada umat Tuhan di Galatia? Pasal 6 Galatia ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, sekali lagi, Allah turut bekerja jika kita menabur hal-hal yang sesuai firman Tuhan, kita menabur dalam roh, di mana Allah hadir, Allah berkarya dengan kuasa rohnya dan dengan kuasa firman-Nya dan dengan kasih-Nya. Jelas dalam ayat 8, saya ulang lagi, bagian A. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetap kebinasaan, maut, kematian kekal kalau kita nggak bertobat. Kiranya penderitaan kita alami hari-hari ini menyadarkan kita, mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Kehendak Allah untuk kita setia, kita semakin hari semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, semakin banyak waktu buat Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita bangun pagi bersaat teduh, kita malam hari mau tidur, kita juga muji menyembah Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kita beraktivitas pekerjaan, studi kita,
Ya, mungkin di tengah perjalanan kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ada banyak waktu yang spesial buat Tuhan. Itu hikmah di balik apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Menabur daging akan menuai kebinasaan, tapi menabur dalam roh kita akan menuai hidup yang kekal. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, rohani, jasmani, kesehatan, damai sejahtera, ya, sukacita, perlindungan, ya, yang terus kita alami. Nah, itulah poin yang ketiga, bahwa janji Allah ini, ya, di mana Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, bukan berarti dalam segala sesuatu termasuk kita lakukan dosa, dia hadir, ya, dia membela kita, ya. Dia hanya akan membela kita, dia hanya akan mengampuni kita kalau kita sadar atas segala dosa kita dan kita minta ampun. Tapi konsekuensi dosa, akibat dosa adalah penghukuman, penderitaan. Bahkan maut kalau kita tidak bertobat, bahkan kebinasaan kekal kalau kita nggak menyadari akan segala dosa yang kita kerjakan. Nah, itulah 3 hal yang bisa kita nikmati dalam firman Allah pada minggu pagi ini, saudara. Yang pertama saya ulangi bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan, di mana hal baik ini dikerjakan oleh Allah, sampai kita pada akhirnya menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan gambaran Kristus, dan akhirnya menghasilkan kemuliaan Allah. Yang kedua, saya ulangi lagi, poin yang kedua, bahwa janji ini, janji Allah terus bekerja bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Allah, dan tetap percaya kepada Yesus Kristus sampai kesudahan zaman. Itu janji Allah yang sungguh indah. Nah, yang ketiga, nah ini penting supaya saudara kita semua jangan salah mengerti, bahwa perkataan dalam segala sesuatu itu tidak berlaku untuk dosa, kesalahan kita, pelanggaran kita, kelalaian kita sebagai orang percaya. Jika kita menyadari bahwa kita telah lalai, telah berdosa, jauh dari Tuhan, segera bertobat. Jangan tunggu penghukuman Tuhan. Jangan tunggu Tuhan menegur kita. Mungkin jangan tunggu sampai Tuhan harus memukul kita, mencambuk kita, baru kita sadar. Banyak cara Allah untuk menyadarkan kita. Mungkin lewat penyakit, wabah seperti yang kita alami hari-hari ini, yang kita hadapi pada hari-hari ini, ya, untuk kita boleh kembali kepada rancangan Allah yang semula. Sehingga yakinlah kalau kita betul-betul hidup dalam rancangan Tuhan, maka kita akan menikmati damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan melimpah. Dan terima kasih, inilah firman yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Allah ini kita boleh sama-sama renungkan, sama-sama kita yakini, dan kita lakukan, kita aplikasikan di hari kita. Sehingga kita betul-betul menikmati kebaikan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, dan benar-benar firman ini direma buat kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, tentunya perkara yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Di Tuhan, inilah firman Allah yang boleh kita dengar, dan di akhir firman Allah pada pagi ini Bapak Ibu kasih, kalau mungkin kita saudara yang menikmati berkat Tuhan, kalau firman Allah yang telah kau dengar, dan saudara terpanggil untuk memberkati pekerjaan Tuhan, saudara silahkan bisa menghubungi saya secara pribadi, atau bisa juga menyalurkan berkat Tuhan, ya, melalui transfer yang bisa saudara sampaikan. Mungkin saudara berkata, bagaimana ya, aku sudah diberkati oleh firman Tuhan ya, bagaimana aku bisa menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari saudara, silakan saudara nanti boleh menghubungi saya pribadi, atau juga bisa dengan lewat transfer yang nanti akan disampaikan di dalam video ini, sehingga semuanya akan tetap tersalurkan. Bagi saudara yang belum siap, tidak masalah, semuanya percayalah bahwa kita punya hati untuk menyenangkan Tuhan, dan Tuhan tahu keberadaan kita masing-masing, di mana kita sedang mengalami hal-hal yang sangat menyukarkan, yang sangat menyulitkan buat kita semua. Tapi percayalah, selama kita hidup benar, mengandalkan Tuhan, maka Allah selalu terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu, ini minggu pertama, kita akan berdoa, juga nanti saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang di bulan April ini berulang tahun, kiranya lewat doa yang disampaikan melalui rekaman video khotbah online ini akan membawa dampak bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya. Terima berkat firman Tuhan, terima berkat doa dari
hamba Tuhan dari Gembala Saudara, terusnya bagi ulang tahun pada bulan April ini, dan percayalah bersama Yesus kita sanggup menanggung segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah kondisi yang harus kami alami, bahkan di tengah-tengah derita yang harus kami alami. Kami terlalu yakin lewat firman Allah pada pagi ini bahwa Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara dikala kami hidup benar depan Tuhan, takut akan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan, baik pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, karir kami. Bahkan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya Allahku, Immanuel, Allah yang besertaku, bahkan dia juga Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi orang-orang percaya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang betul-benar hidup di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Saudara kekasih, juga kiranya bagi Bapak Ibu yang pada bulan April ini berulang tahun, kiranya Allah memberkati saudara, jasmani rohani dengan kasih yang dilimpahkan. Kiranya saudara juga boleh bertambah usia, bertambah setia, bertambah sungguh-sungguh kepada Tuhan, diberkati dalam segala hal, dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan. Bapak yang kasih, kiranya juga berkat Allah melimpah bagi saudara, daripada Allah Bapa, dan kiranya kasih daripada Yesus Kristus juga boleh kita alami. Dan kiranya Roh Allah menolong kita di hari-hari ke depan. Dan dikala saudara juga boleh diberkati Tuhan, engkau juga boleh menjadi berkat dengan apa yang ada pada saudara, dan Tuhan dipermuliakan, dan pekerjaan Tuhan akan tetap diberkati, dan semuanya bekerja sama untuk kebaikan. Kita percaya Allah kita, Allah yang mengerti, Allah yang peduli kepada kita semua. Dan biarlah saudara tetap menjaga hati, menjaga kesehatan saudara, negara, bangsa kita ini, kota kita tetap Tuhan pelihara, dan segala wabah yang sedang kami hadapi segera berlalu. Bangsa-bangsa juga mengalami hal yang sama juga Tuhan mampukan untuk mereka boleh tetap kuat, tetap mereka memiliki sukacita dan berharap pada Engkau, dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada rancangan Tuhan yang terbaik buat kami semua. Kami syukur Tuhan, kami akhiri firman Allah pada pagi ini, dan kiranya apa yang telah kami nikmati itu kami dapatkan dan kami boleh terus praktikkan. Kami diberkati, kami menjadi berkat, dan Tuhan dipermuliakan. Mulai saat pagi ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tetap kita semangat, bersukacita. Tapi hari ke depan yang kita belum tahu sampai kapankah selesai ini persoalan ini, penderitaan. Tapi percayalah satu hal, Allah turut bekerja bagi orang-orang mengasihi Dia yang hidup benar sesuai firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku.